Saya Vera Morintari. Di sini saya akan menjelaskan profil company Lazada yang terdiri dari profil perusahaan, produk dan brandnya apa, kapan Lazada berdiri, dan siapa yang mendirikan Lazada dan CEO-nya, serta visi dan misi dari Lazada tersebut. Lazada adalah salah satu marketplace atau tempat jual beli berbasis digital yang sering disebut e-commerce yang besar di Indonesia. Lazada didirikan sejak 27 Maret 2012 hingga saat ini berkembang pesat. Lazada Group merupakan perusahaan milik Alibaba Group yang didirikan oleh Maximilian Bittner dan juga didukung oleh Rocket Internet yang sudah beroperasi di Asia Tenggara yang berjumlah 6 negara, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura, menjadi marketplace besar di berbagai negara. Lazada memberikan tempat jual beli secara online bagi pelaku usaha memasarkan produknya melalui dari individu, toko kecil hingga brand besar dengan official store sekalipun. Lazada merupakan marketplace yang memberikan tempat berjualan secara online kepada para pelaku bisnis untuk nantinya dapat mengembangkan dan mengelola bisnis secara lebih mudah. Lazada juga berharap untuk memberikan pengalaman belanja yang mudah bagi masyarakat, terlebih pada saat belanja berbagai produknya. Produk Lazada menjual kategori produk dari berbagai brand lokal dan internasional, seperti yang pertama elektronik dan gadget, seperti HP, laptop, dan aksesorisnya. Yang kedua fashion dan aksesoris, seperti pakaian, tas, dan sepatu. Yang ketiga kecantikan dan perawatan diri, seperti make up, skincare, dan parfum. Yang keempat, kesehatan dan rumah tangga, seperti furnitur, alat masak, dan dekorasi. Yang kelima, kebutuhan ibu dan anak, seperti popok, mainan, susu formula. Yang keenam, otomotif dan hobi, seperti aksesoris mobil, motor, dan peralatan ke olahraga. Yang ketujuh, voucher dan pulsa isi data, bisa membeli tiket pesawat, dan yang lain-lain. Nah, ini pendiri dari Lazada yaitu Maximilian Bittner dan CEO-nya yaitu James Dong, dan CEO dari Lazada Indonesia yaitu James Chang. Visi dari Lazada yaitu menjadi destinasi e-commerce nomor 1 di Asia Tenggara, menghubungkan pembeli dan penjual melalui teknologi inovatif, serta menciptakan ekosistem perdagangan digital yang berkelanjutan. Misi dari visi Lazada yaitu yang pertama, memperdayakan penjual dan UKMK, membantu bisnis lokal berkembang melalui platform e-commerce. Yang kedua, memberikan pengalaman belanja terbaik dengan cara menyediakan layanan belanja yang aman, nyaman, dan efisien. Yang ketiga, inovasi teknologi dengan cara menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan operasional bisnis. Ini saya akan menjelaskan tentang strategi Lazada. Lazada adalah salah satu e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Dan kesuksesannya bukan kebetulan, ada strategi kekuatan yang membuat Lazada terus mendominasi pasar. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, dukungan teknologi Alibaba, super powernya Lazada. Lazada bukan sekedar e-commerce biasa, salah satu kekuatan utamanya adalah dukungan penuh dari Alibaba, raksasa e-commerce dunia. Dukungan ini memberikan Lazada akses teknologi super canggih seperti Big Data AI yang membuat rekomendasi produk yang lebih personal, Lazada Logistik, sistem pengiriman yang cepat dan efisien, Alify, transaksi online yang lebih aman dan mudah. Jadi, kalau kalian sering dapat promo atau rekomendasi produk yang pas banget, itu semua karena teknologi Alibaba. Yang kedua, ada brand awareness. Siapa sih yang nggak tahu Lazada? Coba kalian ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian melihat iklan Lazada? Pasti sering kan? Lazada sangat kuat dalam membangun brand awareness lewat promosi besar-besaran
seperti 11.11 dan 12.12, diskon gede-gedean yang heboh, kolaborasi dengan influencer seperti selebriti, bikin konten yang viral, marketing yang agresif, dan media sosial. Jadi sering banget muncul di feed kita. Strategi ini bikin Lazada selalu ingat ketika orang mau belanja online. Yang ketiga, ada jaringan penjualan yang luas, dari brand besar sampai UKMK. Lazada bukan hanya tempat belanja, tapi juga platform terbaik buat para seller. Mereka punya banyak program buat mendukung penjualan seperti last mile, program UKMK, cross border selling. Last mile itu tempat buat brand besar biar produknya makin terpercaya. Program UKMK bantu bisnis kecil biar bisa bersaing di pasar digital. Dan cross border selling, produk internasional bisa lebih gampang masuk ke Asia Tenggara. Jadi, makin banyak sales, makin banyak pilihan buat pembeli, makin banyak transaksi. Yang keempat, ada pelayanan terbaik, belanja online tanpa drama. Lazada paham banget kalau belanja online harus nyaman dan bebas ribet. Makanya, mereka punya layanan yang bikin pengalaman belanja makin menyenangkan. Lazada chatbot dan live chat, jawaban pertanyaan pelanggan 24 jam per 7. Pengiriman cepat, ada opsi someday dan next day delivery. Yang selanjutnya ada kebiasaan retur dan refund yang mudah. Jadi nggak perlu takut salah beli. Dengan pelayanan yang nyaman seperti ini, pelanggan pasti bakal lebih loyal. Yang kelima, ada model marketplace yang fleksibel. Semua bisa jualan. Lazada juga unggul karena sistem marketplace-nya yang fleksibel, di mana semua orang bisa jualan. Mereka punya berbagai fitur keren buat seller, seperti Last Live, jual lewat live streaming lebih interaktif, sales tools, ada data dan insting buat bantu tingkatkan penjualan. Dan ada hybrid marketplace, bisa jual produk sendiri atau gabung ke sistem Lazada. Jadi, baik brand besar maupun pembisnis kecil bisa sukses di Lazada. Jadi, strategi kekuatan yang bikin Lazada makin kuat dengan teknologi dari Alibaba, brand awareness yang kuat, dukungan seller, pelayanan unggul, dan sistem marketplace yang fleksibel. Lazada berhasil jadi e-commerce raksasa di Asia Tenggara. Strategi ini bukan hanya bikin Lazada bertahan, tapi juga terus tumbuh dan mendominasi pasar. Gimana? Makin paham kan kenapa Lazada bisa sebesar ini? Itu tadi strategi kekuatan Lazada yang membuat mereka terus berkembang pesat. Tapi tentu saja kesuksesan e-commerce nggak cuma bergantung pada kekuatan internal. Adapun kelemahan dari produk Lazada yang pertama itu kualitas produk tidak konsisten. Karena Lazada memungkinkan berbagai penjual untuk berjualan, kualitas produk bisa sangat bervariasi. Ada kemungkinan produk tidak sesuai dengan deskripsi atau gambar yang ditampilkan. Yang kedua, pengiriman yang kadang lama. Waktu pengiriman bisa lebih lama dibandingkan pesaing seperti aplikasi yang lainnya, terutama jika produk dikirim dari luar negeri, misalnya dari China melalui Last Global. Yang ketiga, layanan pelanggan yang kurang responsif. Beberapa pengguna mengeluh layanan pelanggan Lazada yang kurang responsif atau sulit dihubungi, terutama ketika terjadi masalah dengan pesanan atau pengembalian barang. Dan yang keempat, proses pengembalian yang rumit. Meskipun Lazada memiliki kebijakan pengembalian barang, proses bisa cukup rumit dan memerlukan waktu, terutama jika produk berasal dari seller pihak ketiga. Dan yang kelima, sering ada produk palsu atau KW. Karena sistem marketplace yang terbuka, ada banyak produk tiruan atau palsu yang dijual di Lazada. Meskipun ada fitur last mile yang menjamin produk asli, tidak semua penjual masuk dalam kategori ini. Dan yang keenam, kurangnya promo gratis ongkir. Dibandingkan dengan platform yang lainnya, Lazada memiliki lebih sedikit promo gratis ongkir yang membuat pembeli harus membayar ongkos kirim lebih sering. Dan yang ketujuh, aplikasi dan website yang kadang bagi. Beberapa pengguna mengalami masalah dengan aplikasi atau website Lazada seperti loading yang lama, error saat checkout, atau kesulitan dalam pelacakan pesanan. Meskipun memiliki kelemahan, Lazada tetap menjadi salah satu platform belanja online yang populer dengan berbagai keunggulan. Ini memiliki peluang yang sangat bagus karena bisnis ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Apalagi untuk beberapa orang yang tidak ingin banyak meninggalkan keluarganya.
hanya untuk pergi bekerja di luar rumah. Selain itu, ada kesempatan lain dari Lazada. Yang pertama, bisa menjadi hemat web yang banyak didatangi oleh warga Indonesia. Yang kedua, makin bertambahnya peran m-banking mobil. Yang ketiga, ongkos koneksi internet lebih murah. Yang keempat, makin bertambahnya jumlah pemakai internet. Yang kelima, makin pengembangan situs media sosial atau media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Yang keempat, perkembangan warga kelas menengah semakin besar. Yang terakhir, pemakaian website semakin Di banyak. sini saya akan menjelaskan tentang threat atau ancaman. Jadi Lazada menghadapi berbagai ancaman dalam industri e-commerce di Asia Tenggara, terutama dari kompetitor utama yang terus berkembang dan bersaing dalam aspek harga, layanan, dan teknologi. Berikut adalah beberapa pesaing utama dari Lazada. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee dimiliki oleh Sia Group. Shopee adalah pesaing terbesar Lazada di Asia Tenggara. Shopee unggul dalam strategi pemasaran, fitur interaktif seperti live shopping, serta fokus pada gratis ongkir dan diskon besar. Yang kedua yaitu Tokopedia, salah satu pemain utama di Indonesia yang kini bergabung dengan Gojek dalam ekosistem Goto. Tokopedia kuat dalam segmen marketplace dan UMKM lokal. Yang ketiga yaitu Blibli. Blibli ini e-commerce asal Indonesia yang bersaing dalam kategori produk premium dan layanan pelanggan yang lebih eksklusif. Selanjutnya yaitu Bukalapak, fokus pada model bisnis yang lebih berorientasi pada UMKM dan warung digital, terutama di kota-kota kecil. Selanjutnya yaitu Amazon. Meski belum mendominasi Asia Tenggara, Amazon mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pasar di kawasan ini, khususnya Singapura. Yang terakhir yaitu TikTok Shop. Meskipun berbasis media sosial, TikTok Shop menjadi ancaman besar dengan model live commerce yang menarik dan strategi pemasaran berbasis konten kreator. Munculnya pesaing seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia yang menawarkan promo lebih agresif atau diskon besar, gratis ongkir, cashback, dan flash sale membuat Lazada menghadapi persaingan ketat. Shopee unggul dengan Shopee Live, gratis ongkir lebih luas, dan cashback koin. TikTok Shop menarik pelanggan dengan diskon besar dan saat live streaming, dan subsidi ongkir tanpa minimum belanja. Tokopedia memanfaatkan ekosistem Gojek untuk pengiriman cepat dan promo GoPay dan atau OVO. Dampaknya, banyak pelanggan berpindah ke platform pesaing, memaksa Lazada untuk meningkatkan strategi diskon, memperkuat fitur flash live, serta mempercepat layanan pengiriman agar tetap kompetitif. Meskipun muncul banyak pesaing seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia, Lazada tetap bertahan dengan beberapa strategi utama. Lazada bertahan dari persaingan dengan dukungan teknologi Alibaba, jaringan logistik sendiri, fitur flash live, promo eksklusif, kemitraan dengan brand besar, dan inovasi AI untuk meningkatkan pengalaman belanja dan efisiensi pengiriman, dan juga untuk tetap kompetitif di tengah persaingan e-commerce.